Halo, kembali di Omera Circle, Doku Vlog Trading Agnes, dan pastinya ketemu dengan saya Omera Sandi. Di video kali ini mungkin saya akan membahas scalping menggunakan moving average 200. Nah, kayak gitu. Ya, ini intro sedikit ya. Ini sebenarnya apa teknik scalping menggunakan moving average 200 itu adalah cara saya trading. Tapi kalau teman-teman dari presentasi yang saya jadikan video ini menurut teman-teman itu worth it ataupun mudah dipahami dan teman-teman kelak mungkin ingin mencoba dan hasilnya tuh optimal banget, teman-teman bisa pakai kayak gitu ya. Karena kadang saya untuk scalping pakai pakai moving average 200. Jadi ibaratnya tuh saya bikin semi ya, bisa scalping di time frame 5 menit ataupun bisa long nanti buat ke 15 menitnya kayak gitu. Oke, cukup ya untuk intronya. Mungkin video pendek banget. Jadi ini benar-benar murni dari teori saya, tapi nggak tahu kalau di luaran sana udah pakai teori ini dan tahu dengan pemahaman cara dan saya yang pakai ini. Ya alhamdulillah, bersyukur aja sih kalau ternyata di luar sana udah ada yang mengerti tentang moving average 200 ini kayak gitu ya. Sebenarnya banyak banget ya namanya trading tuh untuk untuk cara terus strategi itu banyak banget. Cuman yang harus dimengerti itu adalah gimana cara kita mengatur money management kita pribadi kayak gitu ya. Ya pasti gimana cara kita mempertahankan modalnya kita kayak gitu intinya. Oke, saya mulai. Saya cenderung trading di gold ya teman-teman. Ini saya udah open entry di tanggal berapa ya? Sekarang kan udah tanggal berapa ya? Ini tanggal 25. Saya open posisi tanggal 23 kalau saya nih. Sini kemarin, tanggal 24 kemarin ya. Oke. Ini mungkin saya kunci terlebih dahulu. Kalau teman-teman ingin pembahasannya dari gold ini boleh aja sih, tapi nanti jadinya kehapus ini. Gimana ya? Di forex aja lah ya. Sebenarnya kalau trading ini menggunakan moving average 200 itu bisa sih kalau teman-teman mau pakai di komoditi gold USD ataupun apapun itu pairnya. Cuman inget ya, MA 200 ini cocok banget buat teman-teman entry di time frame 5 menit dengan pemahaman dari atau analisa dari time frame 15 menit atau 1 jam kayak gitu ya. Sebenarnya sih kita nggak perlu analisa analisa yang bener-bener jeli banget sih kalau untuk pakai moving average 200. Yang penting itu kita tahu aja mengatur money manajemennya kita kayak gitu. Kapan kita harus stop loss, berapa dihitunglah dengan stop lossnya kita dinilai berapa pips, ataupun kita mengatur rewardnya berapa pip, atau mungkin teman-teman bisa mungkin kalau saya enak ngomong tuh seperti resiko 1:1 kayak gitu aja sih. Tinggal kita nanti mengatur nilai pips yang ingin kita dapat, 200 pip mungkin 500 pip kayak gitu ya. Oke, saya coba di pair mata uang ya. Mata uang mungkin saya akan coba euro USD. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada suara di luaran sana yang begitu berisik karena rumah saya berdekatan dengan jalan raya ya. Oke, di sini saya coba pakai TV 15 menit dulu ya. Acuannya di TV 15 menit kayak gini ya. Kita bisa pakai langsung indikator rata-rata pergerakan. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja pakai moving average 200. Nanti teman-teman bisa backtest sendiri ya, nilai profitnya berapa kayak gitu ya, maksudnya profitable atau enggak. Tapi menurut saya moving average 200 ini profitable sih selama teman-teman trading memang menggunakan time frame yang kecil 15 menit ke bawah kayak gitu. Cuma dengan kita analisa di time frame 15 menit kayak gitu. Tapi tetap teman-teman harus lihat support resistennya aja kayak gitu, tapi jangan terlalu dalam kayak gitu. Mikirin support dan resistennya jangan terlalu dalam-dalam, cukup aja teman-teman tahu aja titik support dan resistennya kayak gitu ya. Contoh halnya seperti ini ya, ini ada titik supportnya
titik support, habis itu ini adalah titik resistennya kayak gitu ya. Kayak gini, udah kayak gini aja cukup. Habis itu kita masuk ke time frame 15 menit untuk adjustmentnya, area-areanya ya kan. Oke, di sini ada lagi. Nah, ini resisten gini ya. Ini bisa yang paling tertinggi di situ. Mungkin kalau kita cari supportnya, mungkin kalau support terendahnya ada di titik sini ya, atau titik sini juga bisa. Oke, di sini untuk titik supportnya. Nah, ini kan kita udah pakai nih moving average 500 ya, 200 ya, sorry. Cuman belum saya setting. Nah, nanti kita setting. Mulai kita setting ya. Nah, nih udah kan, kita udah tahu titik-titik support dan resistennya. Ini ada resisten 1, 2 dan ini support 1, 2. Terus kita atur nih di sini. Nah, inputnya sorry tadi belum saya setting ya, 200. Nah, ya teman-teman udah bukti ya. Kalau ini ada titik supportnya, ini ada pemantulan di sini. Saya coba ya setting, ngambil panah. Ini pemantulan ada di sini juga ada pemantulan juga. Habis itu di sini juga ada pemantulan di sini areanya kan. Resisten 1. Berarti udah termasuk, itu adalah titik-titik terkuat untuk resistennya, dan juga ini juga sama. Ini adalah juga sama. Nah, sekarang kita ngambil keputusan buy or sell-nya kayak gitu. Perumpamaan ya kan. Perumpamaannya adalah, ini saya hapus dulu ya biar nggak mengganggu. Perumpamaannya seperti ini. Nah, perumpamaannya adalah apakah market ini bakalan turun kayak. Nah, moving average 200 sendiri itu memanfaatkan di mana persilangan harga kayak gitu, persilangan candlestick kayak gitu. Kalau itu ada momen persilangan dari candlestick ke moving average 200, kita boleh siap-siap open posisi kayak gitu. Kayak gitu. Nah, gunanya support dan resistance itu apa kayak gitu ya. Support resistance itu mengatur di mana titik kita take profit kayak gitu. Mudahnya berkata seperti itu ya kan. Sekarang ini di time frame 15 menit Mas. Kita coba ke time frame 5 menitnya. Nah, di sini udah kelihatan ya areanya. Tuh. Jadi teman-teman tinggal ngambil keputusan gini, setiap market itu persilangan dari moving average 200, teman-teman bisa open sell kayak gitu. Atau persilangan ke atas teman-teman bisa open buy. Saya beri contoh, kita mulai dari sini ya. Ini mulai persilangan ya. Kita ambil position buying kayak gitu ya. Posisi buying mungkin kan kita pasti menunggu di mana titik big boss atau bosnya mulai bergerak. Karena persilangan itu belum tentu dia persilangan kayak gitu ya, pergantian perpotongan dari candlestick kayak gitu kan. Nah, kita tunggu aja dulu bos. Mungkin kalau kayak teman-teman seneng trading instan kan pasti udah diatur tuh, sini adalah wilayah resistennya. Ini kan andai kata market lagi bergerak naik ya, udah persilangan ya, teman-teman tinggal ambil position aja ya kan, ambil position di situ, teman-teman bisa open buying. Ini saya pakai teori menggunakan stop loss kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, di sini andai kata teman-teman diatur nih SL-nya ada di bawah garis moving average ini. Kita cari resisten aja yang terdekat atau support yang terdekat, karena ini udah diberikan kayak gitu. Yang terdekat yang mana ya, kayak gini mungkin. Nah, itu udah kita atur untuk titik stop loss-nya. Nah, gini, ada di nilai 200 pip ya. Oke, bener. Ini kayak tuh 200 pip andai kata gitu. SL-nya sorry, 200 pip kayak gitu. Nah, 200 pip. Nah, kayak gini. 20 pip lah, terserah, soalnya berbeda-beda ya. Kalau di sini kita lain 200 pipan, nah gini, mengatur di sini. SL-nya taruhnya di sini. Nah, TP-nya ya teman-teman terserah. Kalau teman-teman memang pakai RR21, RR11 ya berarti kalau kita lihat dari SL-nya 200 ya kita atur aja 200, jangan berlebihan kayak gitu. 200 kayak gitu. Atau mungkin teman-teman nggak pakai itu apa, nggak pakai stop loss gitu, langsung entry boleh. Biasanya kalau aku pribadi menggunakan moving average 200 itu tanpa stop loss ya, mohon maaf ya, tapi jangan ditiru ya, itu salah banget, salah besar intinya di situ. Biasanya kalau udah persilangan saya open buying ya, lumayan lah, ini teman-teman udah dapat 200 pipan
200. Nah 200 atau teman-teman bisa dapat 400 kayak gitu ya, pipan kayak gitu. Nah ini juga sama, ini udah moving average 200 nya udah mulai persilangan, kita tinggal sell kayak gitu. Nah, sell di wilayah sini kayak gitu. Kita udah prepare dulu sebelumnya di sini sell. Nah dapat 200 gitu. Nah 200 berarti kalau teman-teman TP-nya 200 ya kita atur aja untuk SL-nya 200, kita ibaratnya kita 1:1 kita gitu aja. Nah gini terus gitu. Kalau teman-teman memang kepingin lumrahnya nggak kepingin ribet kayak gitu ya terserah sih, tapi kalau memang teman-teman pengennya tidak menggunakan SL, saran saya teman-teman harus bijak ya ngambil satu keputusan ya kayak gitu. Jangan semata-mata saya ngomong, saya biasanya kalau menggunakan moving average 200 saya nggak pakai SL kayak gitu. Terus akhirnya teman-teman ikut-ikutan nggak pakai SL, jangan ya. Diatur aja loh ya. Kayak gitu. Ya ini contoh satu, contoh dua. Kita coba cari ke belakang ya. Nah, kayak gini. Udah sebenarnya moving average. Nah, takutnya kayak gini loh ya. Takutnya kayak gini kalau misalnya teman-teman kayak gini ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya kasih panah. Nah, ini. Nah kayak gini kan biasanya teman-teman kalau udah tahu gini, udah persentuhan atau berdekatan moving average 200, ujungnya teman-teman langsung open sell kayak gitu. Open sell, ternyata dia balik harganya naik pemantulan. Nah yang saya maksud kalau teman-teman kok pengen open instan ya kan, harus jeli mengatur SL-nya. Jangan semata-mata moving average udah berdekatan, moving average 200 sudah berdekatan dengan candlestick, terus teman-teman langsung open sell atau buy dengan cara instan. Takutnya seperti ini, ternyata dia langsung naik. Nah kita tunggu aja dulu bosnya, dia mau naik atau turun, contohnya seperti itu ya. Nah gitu, kayak ini juga kan, kayak gini ini dia langsung naik tapi masih beri ke bawah. Nah makanya kita harus juga tahu support resistennya ada di mana. Ya sebenarnya sih kita sedikit resiko juga ya, apalagi ya teman-teman yang modal kecil ya gitu ya. Terus teman-teman ibaratnya langsung open buying kayak gitu, open buying di sini ya gitu. Terus teman kepengennya kan meminimalisir SL-nya yang lebih kecil, nggak besar-besar. Terus kita ngaturlah ngomong 100 pip kayak gitu, nilai 100. Nah kan ibaratnya kan jadi kena SL ya guys. Makanya kita harus cari resisten support di mana yang kuat kayak gitu ya. Nah gitu diatur aja. Sebenarnya ini mah mudah loh ya, kita ngambil dikit aja boleh. Ini umpama kita nggak usah ngomong munafik ya, ibaratnya gini ya, ini udah break ke atas gitu, terus habis itu udah naik sekian gitu, kita ambil TP nggak masalah gitu. Tapi intinya hati-hati gitu aja. Nih kita hitung di sini. Oke ini contoh yang ketiga, kita ambil lagi contoh yang kedua, yang keempatnya. Ini kita ngambil dikit aja coba, cuman saya kasih gambaran aja ya. Sini open buying itu udah nilai dapat berapa, udah lumayan 200. Kalau SL kita atur 200 juga aman, 1:1 ya, 200 tuh aman ya. Ini contoh yang keempat, ini pembalikan juga boleh. Di sini kan ini ada pembalikan tuh di situ tuh, ini juga boleh kan. Ini nah kayak gini rawan nih, hati-hati intinya gitu. Terus kita open sell ini kata. Nah ini open sell 200 lumayan kan, 200 boleh, kena 150 udah lumayan kayak gitu ya. Ya ini cara saya waktu ketika menggunakan trading scalping, menggunakan moving 200. Sebenarnya sederhana banget, tapi yang pertama kalau teman-teman menggunakan moving average 200 itu satu ya, kalau teman-teman tidak menggunakan order atau teman-teman instan, maksudnya open buy instan, sell open buy dan sell itu secara instan, teman-teman harus bijak mengambil keputusan SL-nya dinilai berapa atau kerugian di harga berapa atau berapa rupiah teman-teman mengalami kerugian kayak gitu. Terus kalau teman-teman memang menggunakan order kayak order buy stop atau sell stop ataupun limit, teman-teman alangkah baiknya teman cari aja titik support dan resisten yang paling terkuat untuk mencari titik exit-nya. Ketika kita entry kita perlu exit-nya kayak gitu ya. Enaknya ngomong seperti itu, memang prakteknya nggak susah karena kan kita melawan emosinya kita ketika trading itu nggak ada yang tahu kayak gitu ya.
Intinya di situ ya. Yang pertama itu tadi, kalau teman-teman tidak menggunakan SL, ya teman-teman harus bijak mengambil keputusan, mengatur nilai kerugiannya berapa dan keuntungannya. Kalau keuntungannya saya mungkin saya pikir teman-teman udah mendewasa ya, sudah dewasa ya kayak gitu ya. Untuk TP teman-teman nggak perlu tamak-tamak kayak gitu. Kayak gitu secukupnya aja lah, dan menggunakan lot yang secukupnya juga. Kalau teman memang menggunakan modal kecil ya 0,01 itu udah better banget kayak gitu ya. Nah ini USD, GBP USD juga bisa kayak, nah ini sebenarnya kayak yang saya tradingkan ini, yang apa namanya moving average 200 itu sama loh guys ya. Ini kalau kita lihat penampakan di time frame 4 jam kan seperti ini nih. Nah kayak gini kan, saya open sell limit di sini ya kan. Di sini juga ada moving average-nya itu persentuhan. Nah, coba kita lihat di time 5 menitnya, sama guys. Dia persilangan di situ. Tuh persilangan kan. Saya opennya limit di sini. Tuh. Persilangan ya sampai ke bawah, masuk ke bawah ini. Karena kalau kita ketemu persilangan moving average 200 ya kan, itu enak banget loh, bisa lama banget turun naiknya, karena itu ada titik support atau resisten yang paling rendah kalau kita menggunakan moving average. Kan moving average itu kan juga salah satu support dan resisten, cuman bentuknya tuh dinamik kayak gitu ya. Nah, mungkin cukup ya videonya moving average 200 ini. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas moving average lagi ya kan, strategi. Kita akan bahas strategi tentang trading. Mungkin insya Allah saya akan menjelaskan yang banget lebih biar teman-teman lebih mudah mengerti. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ya. Nah, gitu ya. Dan kalau teman-teman kan cara scalping nih menggunakan moving average 200 di time frame 5 menit. Teman-teman kepingin tradingnya itu intraday bang, seolah-olah kita entry di time frame 5 menit untuk scalping, tapi kita bisa dapat poinnya atau pipnya tuh agak banyak, bisa kita tinggal 1 sampai 2 jam ke depan gitu bisa. Nanti saya kasih tahu strateginya ya. Ingat, ini adalah teori trading saya. Kalau teman-teman nggak cocok bisa teman-teman lupakan dengan cara saya. Kalau teman-teman bisa mengoptimalkan dengan cara yang saya pakai ya alhamdulillah, dan teman-teman cocok berarti ya itu alhamdulillah kayak gitu ya. Atau teman-teman bisa join ke grup WhatsApp saya, linknya sudah ada di deskripsi. Dan apabila ada yang teman-teman yang tanya, yang baru join atau yang teman-teman yang baru tahu channel ini, alangkah baiknya untuk teman-teman subscribe, like, share, dan komen. Dan juga kalau teman-teman ingin tahu saya pakai broker apa, saya pakai Agnes ya. Ini adalah fitur Agnes yang web terminalnya Agnes ya, fitur baru, kurang lebih seperti TradingView, dan juga kurang lebihnya juga dia seperti MetaTrader, karena di sini udah ada history open position. Kita juga dapat bisa penutupan sebagian yang ada disediakan di MetaTrader, kurang lebih mirip ya kayak gitu. Oke, buat teman-teman untuk video kali ini terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.